Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perkenalkan, nama saya Indah Listiani dari SMKN 1 Amuntai, berperan sebagai observer. Saya Muhammad Anwar Rafiq SPDI dari SD Islam Ihya Ulumuddin Nur Sukiyah, berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Yonanto dari SD Sungai Malang 4, bertindak sebagai coach ya. Kali ini kami akan mengerjakan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Rafi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan observasi hari ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait coaching yang akan Anda lakukan. Selamat pagi juga Bu Linda, saya siap untuk diskusi ini. Baik, pertama-tama mari kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Anda sudah familiar dengan rubrik yang akan kita gunakan? Saya sudah membacanya, tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita bahas lebih lanjut. Tentu, kita bisa membahasnya bersama. Rubrik ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan mendengar aktif, penggunaan pertanyaan yang efektif, dan kemampuan memberikan umpan balik. Ada bagian spesifik yang ingin Anda diskusikan? Saya ingin lebih memahami tentang kriteria penggunaan pertanyaan yang efektif. Bisakah Ibu elaborasi sedikit? Tentu, pertanyaan yang efektif biasanya bersifat terbuka, mendorong refleksi, dan membantu coach menemukan solusi sendiri. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Atau apa alternatif lain yang bisa Anda pikirkan? Saya sudah mengerti, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Sekarang saya ingin menanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Anda fokuskan dalam observasi kita kali ini? Saya ingin fokus pada kompetensi membangun hubungan yang suportif dengan coaching. Baik, dari kompetensi membangun hubungan yang suportif, bagian mana yang secara spesifik ingin Anda tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Itu fokus yang bagus. Terakhir, apa indikator tercapaian yang Anda harapkan dari tujuan pengembangan ini? Harapan saya berharap dapat melihat coach lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka, termasuk kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Mungkin ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah dan kualitas kontribusi mereka selama sesi coaching nanti. Terima kasih atas jawaban-jawaban Anda. Ini akan sangat membantu dalam proses observasi nanti. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Saya rasa sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih atas panduan dan diskusinya. Sama-sama. Semoga coaching nanti berjalan dengan lancar. Sampai bertemu di sesi observasi. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya Pak Yuna? Waalaikumsalam. Halo, kabar saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda, Pak Rafiq? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang tantangan yang Pak Yuna hadapi. Bisakah Pak Yuna ceritakan masalah yang sedang Pak Yuna hadapi? Saya ada masalah sedikit, merasa kesulitan dalam mengatur waktu untuk belajar dan berolahraga. Kemudian saya sering merasa kewalahan, Pak. Saya mengerti. Sekarang mari kita fokus pada masalah ini. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi kewalahan tersebut? Ya, saya mencoba membuat jadwal, Pak, tetapi seringkali saya tidak bisa mengikutinya. Bagus. Langkah pertama membuat jadwal itu sudah bagus. Sekarang bagaimana perasaan Bapak ketika jadwal yang Bapak rencanakan tidak berjalan sesuai yang diinginkan? Yang pertama, saya merasa frustasi, Pak, dan kecewa pada diri saya sendiri. Itu perasaan yang wajar, Pak Yuna. Sekarang mari kita coba menemukan alternatif solusi. Apakah Anda terbuka untuk mendengar beberapa saran dari saya? Tentu Pak, saya sangat terbuka kalau Bapak ngasih saya saran.
Bagaimana jika kita membuat jadwal yang lebih fleksibel, misalnya menetapkan blok waktu tertentu untuk belajar dan berolahraga, tetapi dengan ruang untuk penyesuaian jika ada hal yang mendadak. Apa Bapak sependapat dengan hal itu? Saya pikir itu bisa membantu, Pak. Saya akan mencobanya, Pak. Bagus. Sekarang mari kita buat perjanjian untuk menerapkan solusi ini selama 1 minggu ke depan. Nanti setelah itu Bapak akan bantu mengevaluasi hasilnya. Apakah Pak Yuna setuju? Saya sangat setuju, Pak. Baik, saya akan membantu Pak Yuna memantau kemajuan dan memberi dukungan jika diperlukan. Apakah ada hal lain yang Pak Yuna ingin sampaikan? Kayaknya cukup, Pak. Tidak ada, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Sama-sama. Pesan Bapak, teruslah berusaha dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada yang perlu didiskusikan. Semoga sukses dengan jadwal baru Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi Pak Rapik, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan sesi coaching tadi? Selamat pagi Bu Indah, saya merasa cukup puas, tapi tentu masih ada ruang untuk perbaikan Bu. Baik, mari kita mulai dengan refleksi Anda. Bisa Anda ceritakan apa yang sudah Anda lakukan saat coaching tadi, terutama terkait indikator ketercapaian pengembangan yang kita diskusikan sebelumnya? Tentu, saya sudah berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach. Saya menggunakan teknik active listening, memberikan respon yang mendukung, dan mengajukan pertanyaan terbuka. Tapi saya merasa coach mulai lebih terbuka dan mengekspresikan ide-ide mereka. Terima kasih atas refleksinya. Sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya. Saya akan fokus pada area yang ingin Anda kembangkan berdasarkan diskusi pra-observasi kita. Baik Bu, saya siap mendengarkan. Ya, selama proses coaching tadi, menurut saya Pak Yuna ini sudah mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching dengan baik. Kemudian menanyakan kompetensi coaching apa yang dikembangkan dan menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Secara garis besar menurut saya Pak Yuna sudah menerapkan alur diurutan dengan baik dalam proses melaksanakan coaching tadi. Oke, terima kasih Bu. Baik, saya rasa sudah cukup untuk saat ini. Terima kasih atas observasi dan coaching yang tadi Anda lakukan. Saya senang bisa membantu. Mari kita tutup sesi ini dan semoga Anda dapat terus mengembangkan keterampilan coaching Anda. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Sama-sama, terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perkenalkan, nama saya Indah Listiani dari SMKN 1 Amuntai, berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita dari SDN Patarikan, berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Novdiana dari SDN Antasari 2, berperan sebagai observer. Hari ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Ibu Indah. Waalaikumsalam, Ibu Diana. Selamat siang, Bu Indah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pra-observasi ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait coaching yang akan Anda lakukan. Selamat siang juga Bu. Saya siap untuk diskusi kita pada hari ini. Baik, Bu Indah. Pertama-tama, mari kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Anda sudah familiar dengan rubrik yang akan kita buat? Saya sudah membacanya Bu, tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita bahas lebih lanjut. Tentu kita bisa membahasnya bersama Bu. Rubrik ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan membangun aktif, penggunaan pertanyaan yang efektif, dan kemampuan memberikan umpan baru. Ada bagian spesifik yang ingin Anda diskusikan? Saya ingin lebih memahami tentang kriteria penggunaan pertanyaan yang efektif. Bisakah Anda beri penjelasan sedikit Bu?
Tentu saja bisa, Bu. Pertanyaan yang efektif biasanya bersifat terbuka, mendorong refleksi, dan membantu coach menemukan solusi sendiri. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Atau apa alternatif lain yang bisa Anda pikirkan? Oh, saya mengerti, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Bu Indah. Sekarang saya ingin menanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Anda fokuskan dalam konsultasi ini? Saya ingin fokus pada kompetensi membangun hubungan yang baik dan suportif dengan coaching. Jadi nanti saat coaching dilaksanakan, itu terjadi diskusi dan coach dapat mengemukakan pendapatnya secara terbuka, Bu. Baik, Bu Indah. Dari kompetensi membangun hubungan yang suportif, bagaimana yang secara spesifik ingin Anda tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coaching untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka, Bu. Itu fokus yang bagus. Terakhir, apa indikator pencapaian yang Anda harapkan dari tujuan pengembangan ini? Saya berharap dapat melihat coach lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka, termasuk kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Mungkin ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah dan kualitas kontribusi mereka selama sesi coaching. Terima kasih atas jawaban-jawaban Anda. Ini akan sangat membantu dalam proses observasi nanti. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Bu? Saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum Irma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Indah. Alhamdulillah baik Bu. Boleh saya bicara sebentar? Ibu lihat kamu beberapa hari ini agak pendiam dan kurang berinteraksi dengan teman-teman baru. Ada yang ingin kamu ceritakan? Sebenarnya Bu, saya agak kesulitan untuk berteman. Saya juga belum terlalu mengenal teman-teman baru di sini. Saya lihat juga mereka sudah punya kelompok masing-masing, Bu. Oh, terima kasih sudah terbuka ya, Irma. Jadi, menurut Irma, apa tujuan kita berdialog hari ini? Saya ingin mencari tahu apa yang membuat saya merasa kesulitan beradaptasi di sini dan juga mencari solusi agar saya bisa lebih nyaman di sini, Bu. Baik, mari kita untuk bersama-sama mencari solusinya ya, Irma. Iya, Bu. Nah, selain kesulitan berteman, apa ada hal lain yang membuat kamu merasa tidak nyaman di kelas? Ada, Bu. Masalah kesulitan berteman. Selain itu, saya juga merasa sulit, Bu, mengikuti pembelajaran karena beberapa materi baru bagi saya, Bu. Oh, begitu. Jadi, kesulitan berteman dan menyesuaikan diri dengan materi pelajaran menjadi dua hal utama yang membuat kamu kurang nyaman. Apakah ada alasan khusus mengapa kamu merasa kesulitan berteman? Saya orangnya agak pemalu, Bu. Selain itu, di sekolah sebelumnya saya sudah punya kelompok teman yang dekat. Jadi agak sulit untuk memulai pertemanan baru, Bu. Baik, selain itu apa masih ada lagi kesulitan yang kamu rasakan? Sebenarnya saya merasa tertekan karena saya ingin segera berbaur dengan teman-teman yang baru di sini, Bu. Saya takut kalau terus begini saya menjadi anak yang tersisih. Itu wajar sekali, Irma. Merasa ingin diterima adalah hal yang manusiawi. Namun, perlu diingat ya bahwa butuh waktu untuk membangun hubungan pertemanan. Tidak perlu terburu-buru, yang penting tetap berusaha. Iya, Bu. Tapi kadang saya merasa tidak percaya diri untuk memulai percakapan. Mari kita coba cari tahu apa yang membuatmu kurang percaya diri. Apakah ada pengalaman sebelumnya yang membuatmu merasa seperti itu? Atau mungkin ada pikiran negatif yang sering muncul di pikiran kamu, Irma? Mungkin karena di sekolah sebelumnya saya selalu menjadi yang paling pendiam, Bu. Jadi saya hanya berteman dengan teman-teman dekat saya saja. Jadi saya juga terbiasa dengan peran itu, Bu. Oh, begitu. Jadi kamu merasa nyaman dengan zona nyamanmu saat ini. Namun, untuk bisa berkembang, kita perlu mencoba hal-hal yang baru. Bagaimana kalau kita buat daftar hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan dirimu? Coba kamu pikirkan, apa saja yang dapat kamu lakukan?
saya rasa bisa mulai menyapa teman-teman di sini dulu Bu. Terus bisa juga saya ikut kelas secara aktif. Walaupun ya awalnya hanya sedikit kurang ya. Betul. Selain itu kita juga perlu mencari tahu minat dan bakatmu. Mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kamu ikuti dan membuatmu merasa lebih tertarik. Saya suka menggambar Bu. Mungkin saya bisa ikut ekspor seni rupa ya Bu ya. Itu bagus sekali Irma. Dengan mengikuti ekstrakurikuler, kamu bisa bertemu dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama dan merasa lebih berminat. Sekarang, mari kita bicara tentang pelajaran. Selain kesulitan memahami materi, apa ada hal yang lain yang membuatmu merasa kurang nyaman dalam hidup pelajaran? Kadang saya merasa takut bertanya Bu. Kalau ada yang tidak paham, takut dianggap bodoh Bu. Oh, jangan khawatir Irma. Bertanya adalah tanda bahwa kamu ingin belajar. Semua orang pasti pernah mengalami kesulitan dalam memahami materi, dan tapi kamu sudah mau berusaha. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Menurut Irma, apa kesepakatan yang kita ambil hari ini? Setiap kali saya melakukan kesulitan dalam pelajaran, saya akan mencoba untuk mencari tahu jawabannya sendiri terlebih dahulu Bu. Jika masih belum mengerti, baru saya akan bertanya pada teman atau guru. Dan juga saya berusaha untuk dapat selalu bergaul dengan teman-teman saya yang di kelas Bu, agar dapat beradaptasi dengan baik dan juga mencoba aktif di kelas. Bagus Irma, kamu tidak sendirian. Ini dan teman-teman siap membantu. Yang penting kamu mau berusaha dan tidak menyerah. Terima kasih Bu. Saya akan berusaha yang terbaik. Sama-sama Irma, nanti kita ketemu lagi ya untuk membahas bagaimana perkembangan Irma jelas apakah tidak mengejar adaptasi atau tidak. Ya, baik Bu. Ya, untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Irma. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Giza. Bagaimana perasaan Giza setelah melakukan kegiatan tadi? Selamat siang Diana. Saya merasa cukup puas. Namun tentunya masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Oh, baik Giza. Mari kita mulai dengan refleksi Anda. Bisakah Ibu Indah ceritakan apa yang sudah Ibu Indah lakukan saat coaching tadi? Terutama terkait indikator pencapaian pengembangan yang kita diskusikan pada ini. Tentu Bu, saya berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coaching. Saya menggunakan teknik active listening, memberikan respon yang mendukung dan mengajukan pertanyaan terbuka. Saya rasa coaching mulai lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka. Terima kasih atas sebelumnya. Sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya. Saya akan fokus pada area yang ingin Ibu Indah kembangkan berdasarkan diskusi observasi. Baik Bu, saya siap mendengarkan. Ya, ini sini saya akan membacakan rubrik penilaian saat coaching tadi. Yang pertama, Ibu Indah sudah mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Yang kedua, Ibu Indah sudah mengadakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Ibu Indah sudah menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Dan yang keempat, menanyakan indikator pencapaian dari ujian pengelolaan mobil miliknya. Baik Bu. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Oh, sampai saya senang bisa membantunya. Mari kita dukung sesi ini dan semoga Bunda dapat terus mengembangkan keterampilan Bunda sampai bertemu di sesi berikutnya ya Bunda. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perkenalkan, nama saya Yunanto dari SD Sungai Mal 4 sebagai pengamat. Saya Nordiana dari SDN Antasari 2 sebagai coach. Dan saya Indah Listiani dari SMKN 1 Amuntai sebagai coach.
Kami di sini memperhatikan demonstrasi kontekstual mode 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diana. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan observasi hari ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait coaching yang akan Anda lakukan. Selamat pagi juga pendengar, saya siap untuk diskusi lagi. Baik, pertama-tama mari kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Anda sudah familiar dengan rubrik yang akan kita gunakan? Saya sudah membacanya, tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita bahas lebih dulu. Tentu, kita bisa membahasnya bersama. Rubrik ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan mendengarkan aktif, penggunaan pertanyaan yang efektif, dan kemampuan memberikan umpan balik. Ada juga bagian spesifik yang ingin Anda diskusikan. Saya ingin lebih memahami tentang keras belajar, penggunaan pertanyaan yang lebih efektif. Bisakah Anda elaborasikan sedikit, Pak? Oh, tentu. Pertanyaan yang efektif itu biasanya bersifat terbuka, mendorong refleksi, dan membantu coach menemukan solusi sendiri. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini, atau apa alternatif lain yang bisa Anda pikirkan. Oh, saya mengerti, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Sekarang saya ingin menanyakan kompetisi coaching apa yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini. Saya ingin fokus pada kompetensi membangun hubungan yang lebih seperti dengan kopi. Baik, dari kompetensi membangun hubungan yang seperti ini, bagaimana yang secara spesifik yang ingin Anda tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan juga untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Fokus yang bagus. Terakhir, apa indikator capaian yang Anda harapkan dari tujuan pengembangan ini? Saya berharap dapat melihat kopi lebih terbuka dalam mengekspresikan ide-ide mereka, termasuk kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. Mungkin ini bisa terlihat dari peningkatan jumlah dan kualitas kontribusi mereka selama sesi kopi. Terima kasih atas jawaban-jawaban Anda. Ini akan saya membantu dalam proses observasi nanti. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Saya rasa sudah jelas, Pak. Terima kasih atas bantuan dan diskusinya. Sama-sama. Semoga coaching nanti berjalan dengan lancar. Sampai bertemu di sesi observasi ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Indah. Waalaikumsalam Ibu Diana. Terima kasih, Bu Indah, sudah hadir di sini. Apa nih yang mau Ibu Indah obrolin pada pagi ini? Gini Bu, saya tahun ini kan mengajar di kelas 5. Ada satu anak di kelas saya yang jarang sekali hadir ke sekolah. Padahal saya sudah bilang ke anak-anak untuk tidak absen kalau tidak terlalu mendesak. Oh, jadi Bu Indah mau ngomongin soal anak Bu Indah gitu ya? Terus yang jarang sekali hadir ke sekolah? Iya Bu, masalah yang saya hadapi sekarang ya seperti ini. Bu Indah, kita punya waktu tidak banyak dari obrolan kita hari ini, Bu Indah. Bu Indah ingin dapat apa dari obrolan kita hari ini? Sebagai wali kelas, saya ingin membantu anak didik saya mendapatkan haknya untuk belajar di sekolah. Saya tidak ingin anak didik saya tertinggal dalam belajar. Saya ingin anak didik saya itu untuk selalu hadir ke sekolah, Ibu. Oke, Bu Indah. Ibu Indah ingin siswa Bu Indah hadir mengikuti pelajaran sekolah begitu ya? Iya. Dari pengamatan Ibu Indah, siswa Ibu Indah ini tidak hadir ke sekolah karena apa Ibu? Informasi yang saya dapatkan tentang siswa ini adalah orang tua anak tersebut sekarang ini sedang bekerja di luar kota, Bu. Anak tersebut sekarang tinggal dengan nenek ini. Oh, jadi berarti anak tersebut sekarang tinggal dengan neneknya, bukan dengan orang tuanya. Menurut Ibu Indah, apa yang menjadi permasalahan anak tersebut sehingga anak itu menjadi jarang untuk datang ke sekolah? Menurut saya, anak yang tidak didampingi orang tuanya itu mempunyai permasalahan tersendiri. Karena kan dia tinggal dengan neneknya di rumah, sehingga mungkin dia merasa kurang kasih sayang. Kurang ada yang memotivasi dia untuk pergi ke sekolah.
Sebelumnya apa Bu Winda sudah pernah menanyakan langsung dengan anak tersebut Bu? Alasannya dia tidak adik itu karena apa? Sudah Bu, tetapi anak tersebut tidak ada jawaban sama sekali. Hanya diam ketika saya menanyakan alasannya. Terus rencana Ibu Indah apa lagi nih supaya anak tersebut rajin datang sekolah mengikuti pelajaran diri? Rencana saya Bu, saya akan berkunjung ke rumahnya untuk menemui neneknya, mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi anak didik saya ini. Jika saya sudah tahu permasalahannya, jadi saya bisa melakukan tindak lanjut seperti apa yang harus saya lakukan ke depannya. Kapan rencana tersebut akan Ibu Indah lakukan? Rencananya saya akan melakukan dalam waktu dekat ini Bu, karena ini kan sudah hampir selesai semester 1. Setelah Ibu nantinya tahu permasalahan yang dihadapi anak didik Ibu, apa yang ingin Ibu lakukan terhadap anak itu Bu? Saya akan memanggilnya, kami akan ngobrol empat mata saja antara saya dan dia. Akan saya tanyakan impian dia ke depan ingin menjadi orang seperti apa. Bercerita apa yang dia sukai. Kemudian saya akan memotivasi jika dia punya cita-cita dan ingin meraihnya. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah dia harus rajin ke sekolah untuk menuntut ilmu dengan serius supaya cita-citanya dapat benar-benar terwujud. Begitu Bu. Oh begitu. Jadi dalam waktu dekat ini, Bunda akan berkunjung ya ke rumah anak tersebut. Kemudian mencari tahu inti dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian akan memotivasi anak tersebut supaya bisa lebih baik lagi di sekolah. Begitu ya Bunda? Iya Bu, saya akan berusaha untuk berbuat sebaik mungkin apapun itu yang bisa membantu anak-anak didik saya menjadi lebih baik. Baik bantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baik Bu Linda, jika sudah di penghujung sesi, apa yang Ibu dapat dari sesi obrolan kita hari ini? Di awal tadi saya masih bingung ya Bu, harus seperti apa. Apa yang harus saya perbuat untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas saya ini. Di akhir ini saya sudah tahu harus berbuat apa untuk membantu anak didik saya. Kalau begitu, nanti kita bertemu lagi ya Bu Linda untuk mendengarkan hasil yang Ibu dapat setelah melakukan interview. Baik Bu, Terima kasih banyak Bu Linda. sama-sama Bu Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Diana. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan sesi coaching tadi? Selamat pagi juga Bu Luna. Di saat melakukan coaching tadi, saya merasa cukup puas, tapi tentu masih ada ruang untuk perbaikan. Baik, mari kita mulai dengan refleksi Anda untuk hari ini. Bisa Anda ceritakan apa yang sudah Anda lakukan saat coaching tadi, terutama terkait indikator pencapaian pengembangan yang terdiskusikan sebelumnya? Tentu saja Pak, saya berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coacher. Saya menggunakan teknik active listening, memberikan respon yang mendukung, dan mengajukan pertanyaan terbuka. Saya merasa coacher mulai lebih terbuka dan mengekspresikan ide-idenya. Bagus. Dari tadi yang saya catat di sini, yang pertama dari menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan sudah bagus. Kemudian yang kedua menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi juga sudah bagus. Dan yang ketiga menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan jaringan juga sudah bagus. Saya rasa sudah cukup Pak untuk diskusi ini. Terima kasih atas observasi dan masukannya Pak. Ini sangat membantu saya untuk refleksi diri saya dan memahami saya. Sama-sama, saya juga senang bisa membantu. Mari kita fokus di sini dan semoga Anda dapat terus mengembangkan keterampilan coaching Anda. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih banyak Pak Yuna. Sampai jumpa di sesi berikutnya Pak Yuna.